Ini masih pakai masker. Copot lah masker lo. Lengkap banget tuh yang tadi. Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih. Kita berempat ini kan temenan. Ngapain juga harus jauh-jauhan, iya kan? Alah, santai sih, Mas. Iya, Mas. Apa tuh? Nih, cobain deh. Coba aku mau cobain punya lo. Alpukat, enak banget, manis. Ya, kamu mau cobain gak? Kopi enak loh. Apa? Kopi. Gede ya? Iya, enak sumpah. Enak ya. Parah. Gue balik duluan ya? Pokoknya kalau Cepet, ada hati-hati lagi, ya. kalau ada apa kabarin aku. Iya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye, aku duluan ya. Dadah. Halo, Nek. Aku pulang. Ini gimana? Ibu ini punya aku ya? Salah ya. Halo Aiman, Halo? si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia. Aduh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita kembali boleh berkumpul meskipun kita di rumah masing-masing. Tapi mari kita menyatukan hati kita mengambil waktu teduh. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, berkumpul bersama meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh dapat menyatukan hati kami beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang membimbing kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini saya mau mengundang teman-teman untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan Touch the Sky. What fortunes lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasures wait within your sky?
gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I lay it down. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada saatnya kita harus balik ke Tuhan. Kita akan merasa satu kehilangan kalau kita nggak balik ke Tuhan. Tapi kadang kita bingung, gimana caranya kita balik ke Tuhan. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk kita nyanyiin satu lagu. Liriknya begini, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, karena kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan adalah harapan hidup kita. Saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mengangkat lagu ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita masih bisa kembali untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi melalui sarana internet, kami boleh dipertemukan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, sehingga kami boleh menerima setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan melalui firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini juga dapat menyampaikan isi suara hati Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan pada-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah New God. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 20. Lukas pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ke 20. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian teman-teman. LAI memberi judul Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Teman-teman, pada suatu hari saya terlibat diskusi bersama dengan teman dekat saya. Kebetulan kami sama-sama menyukai salah satu klub sepak bola Eropa, yaitu Juventus. Kami berdiskusi tentang pertandingan Liga Champions antara Juventus dan Barcelona. Pada saat itu Juventus menang 3-0 teman-teman. Dan 2 gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Tentu teman-teman tahu siapa itu Ronaldo. Nah teman-teman, melihat kehebatan Ronaldo mencetak 2 gol, teman saya ini begitu memuja Ronaldo. Dia bilang bahwa Ronaldo itu adalah atlet terkeren di dunia. Kenapa teman-teman? Karena larinya begitu kencang, lompatannya begitu tinggi. Kalau dia tendang, tendangannya begitu kencang seperti film Tsubasa teman-teman. Kalau dia tembak, pasti gol. Dan teman saya bilang bahwa Ronaldo itu adalah pemain terbaik di dunia. Dia itu sudah memenangi berbagai macam piala di Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Champions, Liga Eropa teman-teman. Dia banyak sekali piala yang sudah diraihnya. Mendengar hal ini saya bertanya kepada teman saya, "Kamu memang kenal sama Ronaldo?" Lalu teman saya berkata, "Saya tahu Ronaldo dari membaca berita. Saya mengikuti jejaknya sejak dia dari Manchester United hingga pindah ke Juventus saat ini." Lalu saya bertanya lagi, "Emang Ronaldo siapanya kamu sampai kamu tahu semuanya? Emang kamu kenal secara pribadi sama Ronaldo?" Lalu teman saya menjawab, "Saya hanya tahu. Saya nggak kenal Ronaldo." Mendengar hal itu, lalu saya nyeletuk ke dia, "Dasar STNK." Teman saya bertanya, "Apa tuh STNK?" Saya menjawab, "Kamu itu so tahu, tapi nggak kenal." Teman-teman, istilah STNK, sok tahu tapi nggak kenal ini, ternyata juga dapat dialami oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja tahu, tetapi nyatanya kita tidak benar-benar mengenal apa yang kita tahu teman-teman. Teman-teman bisa tahu tentang artis Korea, dia ganteng, dia cantik, filmnya yang dia mainkan apa saja. Tetapi pertanyaannya, apakah teman-teman kenal secara pribadi dengan dia? Kita juga bisa tahu tentang Bapak Presiden Jokowi. Kerjaannya apa, hobinya apa, kesukaan makanannya apa, anak-anaknya siapa saja. Kita bisa tahu teman-teman. Tetapi pertanyaannya, apakah kita kenal secara pribadi dengan Bapak Jokowi teman-teman? Tentu
Kita juga adalah orang yang kadang so tahu, tapi enggak benar-benar kenal teman-teman secara personal. Nah teman-teman, kenapa STNK ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman? Alasan atau masalah ini terjadi oleh karena apa teman-teman? Karena kita tidak punya hubungan relasi yang dekat dengan pribadi yang kita tahu teman-teman. Kita hanya sekedar tahu saja tetapi kita tidak benar-benar mempunyai hubungan relasi yang benar dengan pribadi tersebut. Sehingga kita tidak punya pengenalan yang dekat dengan dia teman-teman. Teman-teman begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen secara tidak sadar terjebak di dalam STNK ini teman-teman. Kita hidup hanya so tahu tentang Tuhan, tetapi ternyata kita nggak benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Kita beragama Kristen, tetapi kita hanya menjalankan rutinitas keagamaan kita tanpa benar-benar mengenal siapa Tuhan kita teman-teman. Kalau kita tidak benar-benar kenal Tuhan kita, berarti itu tandanya kita tidak punya pengenalan yang dekat. Kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Keagamaan kita sebagai anak Tuhan hanyalah sebagai rutinitas keagamaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Jerry Jenkins teman-teman. Ia berkata bahwa kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah memiliki hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Sekali lagi saya akan ulangi. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah memiliki hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Jelas teman-teman, dari perkataan ini, hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup dalam aktivitas keagamaan kita, tetapi hidup yang mengenal tentang Kristus Tuhan kita. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam status STNK ini, kita perlu memiliki yang namanya hubungan relasi yang benar dengan Tuhan. Karena hanya melalui hubungan relasi ini teman-teman, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengenal lebih lagi siapa itu Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa menjalani hidup kita dengan benar sebagai anak Tuhan. Teman-teman, pengenalan ini juga yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas yang kita baca tadi teman-teman. Pada waktu itu Yesus datang berdoa seorang diri. Dan saat itu juga murid-muridnya menghampiri dia. Ketika murid-muridnya menghampiri Tuhan Yesus, sewaktu dia berdoa seorang diri, Yesus bertanya dengan dua pertanyaan kepada mereka. Yang pertama teman-teman, Yesus bertanya, menurut orang banyak, siapakah aku? Pertanyaan ini sangat menarik karena Yesus bertanya dari sudut pandang orang banyak. Siapakah orang banyak ini teman-teman? Orang banyak ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus pada saat itu adalah seorang yang sangat fenomenal, seorang yang sangat karismatik, yang selalu menjadi daya tarik banyak orang pada saat itu teman-teman. Tuhan Yesus pada waktu itu bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus pada saat itu mengusir setan-setan. Tuhan Yesus juga bisa melakukan mukjizat. Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan merekalah orang-orang yang menikmati hasil dari mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan teman-teman. Sehingga orang banyak ini terus berbondong-bondong mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya. Hai murid, menurut orang banyak yang mengikuti kita pada saat itu, menurut mereka siapa sih aku ini? Lalu muridnya memberi jawaban. Kata mereka, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu murid yang lain berkata, engkau katanya itu adalah Nabi Elia. Ada juga yang berkata bahwa engkau itu adalah nabi-nabi yang di perjanjian lama yang kembali hidup. Teman-teman, dari jawaban orang banyak ini menandakan bahwa mereka itu hanya tahu Yesus, tetapi tidak kenal Yesus. Atau mereka adalah orang-orang yang mengalami sindrom STNK. Mereka ini adalah jenis orang yang suka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi.
Mereka itu hanyalah penikmat dari mujizat, dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi mereka bukanlah murid yang sejati yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, teman-teman. Mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka ngefans dengan Tuhan Yesus. Mereka suka dengan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mereka suka melihat kesembuhan-kesembuhan. Mereka juga suka dengan hal-hal fenomenal yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka suka dengan roti dan ikan dari Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman, mereka lupa hal yang terpenting dalam mengikuti Yesus adalah memiliki relasi bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan orang banyak ini kalah dari setan-setan yang diusir oleh Tuhan Yesus. Setan-setan saja mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak itu satu pun tidak mengenal Tuhan Yesus. Teman-teman, contoh dari orang banyak ini dapat menjadi gambaran untuk kita semua. Mungkin saja kita saat ini mengaku sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Tetapi itu semua statusnya tidak menjamin bahwa kita ini mengenal siapa Kristus dengan benar, teman-teman. Orang yang mengaku Kristen bisa saja rajin baca Alkitab, bisa saja rajin beribadah setiap minggu, bisa saja rajin catat khotbah, bisa saja rajin melayani Tuhan, bisa saja menjadi pengurus, menjadi panitia, menjadi majelis, teman-teman. Rajin untuk memberikan persembahan, pokoknya rajin melakukan aktivitas keagamaan. Tetapi semuanya ini tidak menjamin bahwa dia sungguh-sungguh mengenal tentang siapa itu Yesus Kristus. Bisa saja kita menjadi anak Tuhan, tetapi hidup kita juga tidak ada perubahannya. Kita selalu berbuat dosa, kita selalu malas ikut Tuhan, tetapi ketika ditanya kamu ini agamanya apa, kita akan memberi jawaban bahwa kita ini adalah orang Kristen. Teman-teman, apa yang kita tahu tidak menjamin bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, mengenal Kristus. Tetapi teman-teman, sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, pengenalan dan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, pasti menjamin orang itu akan taat dan setia mengikuti ibadah. Orang itu akan rajin untuk membaca Alkitab, orang itu akan rajin untuk melayani Tuhan, orang itu akan rajin untuk aktif melayani dan setia kepada Tuhan, teman-teman. Jadi ingat, mengenal Tuhan pasti menjamin orang itu dapat aktif, setia melayani bagi Tuhan. Jangan dibalik, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, kita melihat pada pertanyaan yang kedua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Teman-teman, pertanyaan Tuhan Yesus ini begitu personal kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya setiap hari selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi kemana, murid-muridnya ikut pergi. Dan setiap kali Tuhan Yesus melakukan pelayanan, murid-muridnya selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, secara personal, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Teman-teman, jawaban ini kelihatannya sederhana. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya memiliki makna yang begitu dalam. Jawaban ini adalah jawaban yang memiliki pengenalan akan Kristus dengan benar. Jawaban ini seharusnya menggambarkan bagaimana murid-muridnya memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dan pada waktu itu kita dapat melihat bahwa Petrus menjawab kepada Yesus, Engkau Mesias dari Allah. Teman-teman, jika kita melihat kepada Injil yang lain, di dalam Matius 16 ayat 16, Petrus di sana menjawab dan berkata, Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, kalau kita melihat jawaban Petrus ini sungguh jawaban yang berbeda dari banyak orang.
Jawaban Petrus ini sungguh menggambarkan bagaimana itu Petrus mengenal Yesus dengan begitu erat, dengan begitu benar, teman-teman. Petrus menjawab tentang Yesus itu melalui dari isi hatinya dan melalui dari imannya, teman-teman. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan Petrus juga mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Teman-teman, dari sini kita dapat melihat bahwa Petrus begitu mengenal Yesus sehingga dia dapat berkata bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang ada di dunia ini, teman-teman. Teman-teman, Petrus ini adalah contoh yang benar bahwa ia bukan hanya sekedar pengikut Yesus. Dia adalah murid Yesus yang sejati, teman-teman. Dia adalah murid yang sungguh-sungguh memiliki relasi, yang sungguh-sungguh mengenal siapa itu Kristus. Sehingga dengan imannya dia dapat menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan Petrus sendiri di dalam tulisannya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 memberi nasihat kepada pembacanya. Dia memberi nasihat seperti ini, teman-teman. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang berarti hidup kita itu harus bertumbuh mengenal Yesus Kristus melalui anugerah Allah yang diberikan kita dari hari ke hari. Dari pengalaman inilah Petrus bisa berkata, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, teman-teman. Teman-teman, melalui anugerah Allah, mari kita renungkan bersama-sama. Jika saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua secara personal, teman-teman. Menurut kamu, siapakah aku ini? Teman-teman, jika Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua, menurut kamu, siapakah aku ini? Apa jawaban teman-teman kepada Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang akan teman-teman jawab? Apakah teman-teman akan menjawab menggunakan pengetahuan teman-teman? Engkau adalah Tuhan yang lahir di hari Natal. Engkau mati di kayu salib. Engkau bisa mengadakan mujizat. Engkau bisa mengubah air menjadi anggur. Engkau bisa meredakan angin topan. Engkau bisa mengusir setan. Apakah teman-teman akan menjawab berdasarkan pengetahuan teman-teman? Atau teman-teman akan menjawab dari kedalaman hati teman-teman bahwa teman-teman itu mengenal secara personal bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk diriku? Mana yang akan menjadi jawaban teman-teman kepada Yesus Kristus? Teman-teman, marilah kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita saat ini hanya tahu Tuhan Yesus atau kita sudah benar-benar memiliki yang namanya relasi dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus? Teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang cuma tahu Tuhan, tetapi di dalam hati kita sesungguhnya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan jangan sampai ketika kita ngomong, aku kenal Tuhan. Setiap hari kita ngomong tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu dari lahir hingga kematiannya. Tetapi ketika kita bertanya, Tuhan, engkau kenal aku tidak? Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Sama seperti dalam Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita semua. Orang Kristen bukan berarti setiap hari berbicara dengan nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan belum tentu mengenal orang-orang yang selalu setiap hari ngomongnya tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan, teman-teman. Dan Tuhan juga tidak mengenal dia. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, teman-teman, saat ini biarlah kita juga mengejar Tuhan Yesus, mengenal Dia yang memiliki kerajaan surga. Untuk apa kita saat ini mengejar untuk hidup di dalam surga? Kalau saat ini kita tidak mau mengenal siapa pemilik surga, yaitu Yesus Kristus, teman-teman. Oleh karena itu, marilah teman-teman, saya mengundang kita semua untuk kita
setiap hari mau mengenal Tuhan. Kita rindu mengenal siapa itu Tuhan Yesus di dalam hidup kita, teman-teman. Karena mengenal Tuhan bukanlah seperti kita bayangkan, mengenal Tuhan, ikut Tuhan itu melelahkan, capek, lebih baik kita main game, tidak menyenangkan. Justru mengenal Tuhan itu sangat menyenangkan, teman-teman. Kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi, kita dapat mengenal siapa Dia, dan kita dapat mendapati Kristus, Sang Pemilik surga, teman-teman. Karena itu mari saat ini kita menyadari hal yang terpenting di dalam kita mengikut Tuhan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita secara personal, teman-teman. Oleh karena itu ada satu kalimat baik untuk kita dengarkan, teman-teman. Jika kamu mengenal Yesus, kamu selalu memiliki alasan untuk selalu terhubung dengan Dia. Jika kamu mengenal Yesus, kamu selalu memiliki alasan untuk selalu terhubung dengan Dia. Jadi bagaimana kita dapat terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman? Salah satunya yang dapat saya tawarkan adalah kita harus memiliki yang namanya DNA Kristus. Apa itu DNA, teman-teman? DNA kita tentu tahu bahwa DNA itu adalah satu sel genetik yang dapat menginformasikan dari mana kita berasal, dari mana kita lahir, teman-teman. Siapa keturunan kita nanti, kita bisa tes melalui DNA. Hal yang paling terkecil. Oleh karena itu, kalau kita statusnya adalah anak Tuhan, tentu kita juga harus memiliki yang namanya DNA Kristus. Apa itu DNA Kristus, teman-teman? D-nya itu adalah doa, N-nya itu dan, A-nya itu Alkitab. Jadi doa dan Alkitab untuk kita bisa mengenal Kristus dan hidup serupa dengan Kristus. Teman-teman, D yang tadi adalah doa itu adalah sarana yang Allah berikan untuk kita bisa terhubung dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Kalau kita saat ini mengalami yang namanya kesedihan, kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sedang senang, siapa yang kita cari, teman-teman? Biarlah kita ketika senang kita mencari Tuhan Yesus, kita mengucap syukur, kita berterima kasih untuk setiap hal yang senang yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika kita dalam kesulitan, ataupun di dalam segala situasi, teman-teman, kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Sama seperti nasihat Paulus kepada orang percaya, bahwa tetaplah berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Teman-teman, mari saat ini, teman-teman yang ada di rumah, setiap hari belajar di rumah, teman-teman beraktivitas di rumah, mari luangkan waktu untuk Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita semakin sering berjumpa dengan Tuhan, semakin mudah kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ketika kita sudah bisa mengenal Tuhan Yesus, kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu indah, begitu menyenangkan, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita terbiasa untuk berdoa. Bangun tidur kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, sebelum kita belajar kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, dan di dalam setiap situasi tetaplah berdoa, teman-teman. Lalu A-nya yaitu Alkitab atau firman Tuhan. Ini adalah sarana untuk kita mengenal siapa Yesus. Teman-teman, orang bilang buku adalah jendela untuk melihat dan mengenal dunia. Tetapi saat ini kita akan melihat bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah jendela untuk mengenal Tuhan dan melihat kerajaan surga. Teman-teman, mari kita membiasakan diri untuk membaca Alkitab. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Karena Alkitab itu mencatat bagaimana Kristus itu akan datang. Dan dia akhirnya datang sebagai juru selamat, dia mati, bangkit, dan dia akan datang kembali di kemudian hari, teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan Yesus? Dengan membaca Alkitab, teman-teman. Teman-teman, Alkitab juga memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Yang tadinya hidup tidak benar, Alkitab memberi tuntunan supaya kita hidup dengan benar. Sehingga dari hari ke hari kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Mau teman-teman serupa dengan Kristus? Teman-teman, setidaknya saya ada tips supaya kita bisa membaca Alkitab setiap hari di rumah secara sederhana. Yang pertama teman-teman, mari kita buat jadwal. Kita khususkan waktu kita untuk kita membaca Alkitab. Misalnya teman-teman membaca Alkitab di waktu jam 8 malam teman-teman sebelum tidur. Mari teman-teman luangkan waktu untuk membaca Alkitab. Buat jadwal setiap hari di waktu-waktu tertentu teman-teman untuk membaca Alkitab. Lalu yang kedua teman-teman, berdoalah sebelum membaca dan kembali berdoa setelah membaca. Kita meminta tuntunan Tuhan supaya kita mengerti apa yang kita baca. Dan kita minta tuntunan Tuhan setelah kita membaca supaya kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itu yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga, mari kita baca Alkitab itu secara berurutan. Jangan kita bacanya secara loncat-loncat. Dari Lukas, nanti ke Kejadian, dari Kejadian ke Wahyu, nanti loncat lagi kemana. Mari kita baca Alkitab secara teratur, secara berurutan. Misalnya dari kitab Matius 1, lalu besoknya Matius 2, Matius 3, Matius 4. Sehingga setiap kisah yang sudah diceritakan, kita mengerti asal-usulnya. Kita mengerti tujuannya apa dan kita tahu endingnya seperti apa teman-teman. Sehingga Tuhan bisa berbicara kepada kita teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat teman-teman, mari kita catat. Kita bisa catat, kita bisa tandai, kita bisa garis Alkitab kita. Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang Tuhan nyatakan untuk kita lakukan pada saat itu? Apakah Tuhan itu menegur kita? Apakah Tuhan memberitahu kita? Apakah Tuhan sedang menuntun kita? Apakah Tuhan menguatkan kita melalui ayat-ayat tersebut? Kita tandai bahwa itu adalah pengalaman teman-teman bersama dengan Tuhan. Itu yang keempat. Lalu yang kelima teman-teman, yaitu renungkan ayat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita renungkan, kira-kira Tuhan ingin kita lakukan apa untuk Dia? Apakah kita harus mengubah hidup kita? Apakah kita harus bersuka cita pada saat itu? Apakah kita merasakan bahwa Tuhan berduka bersama-sama dengan kita? Mari kita renungkan firman yang kita bacakan itu. Sehingga semua tips ini membawa kita untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Kalau Dia Tuhan, biarlah Dia bertata di hati kita. Biarlah Dia memerintah di hati kita. Dia memerintah seluruh kehidupan kita untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, marilah di tahun yang baru ini, kita juga memiliki semangat yang baru untuk mengenal Tuhan. Mari kita buang kebiasaan lama kita, yang selama ini ketika kita beribadah, kita cuma mau dengar-dengar biasa saja. Itu salah satu contoh orang kita hanya mengetahui Tuhan saja teman-teman. Marilah di tahun yang baru ini kita memiliki semangat untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab. Kita mau mengejar pengenalan akan Tuhan lebih mulia, lebih berharga daripada semuanya teman-teman. Oleh karena itu biarlah kita rindu mengenal Sang Juru Selamat kita. Teman-teman, tentu hidup kita tidak mudah saat ini. Pandemi semakin meninggi. Penyebaran semakin meluas kemana-mana. Kita bingung sampai kapan pandemi ini selesai teman-teman. Kita rindu sekolah, kita rindu ke gereja, kita rindu jalan-jalan. Kalau kita rindu teman-teman, siapa yang kita cari? Justru disinilah Tuhan bersedia untuk dicari teman-teman. Justru disinilah Tuhan mau bertanya kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Biarlah pertanyaan Tuhan Yesus ini melekat di hati teman-teman. Sehingga teman-teman mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Teman-teman mau lebih giat lagi beribadah. Teman-teman mau lebih serius lagi beribadah. Teman-teman mau lebih lagi hidup untuk Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, biarlah pertanyaan dari Tuhan Yesus, menurut kamu, siapakah aku ini? Selalu melekat di dalam hidup kita.
sehingga dari hari ke hari kita rindu mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jika Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan pimpin di masa muda kami. Kami tahu ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami, menggoda kami untuk kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Di tengah keterbatasan kami digoda untuk kami lebih cenderung untuk bermain game, untuk melakukan banyak hal di luar Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami semua yang ada di rumah ya Tuhan, untuk kami mengejar pengenalan akan Kristus ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika selama ini kami jauh hidup dari Tuhan. Tuhan, pimpinlah di masa muda kami ini supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berilah hati kami untuk kami boleh rindu lebih lagi mengejar Tuhan. Di dalam studi kami, di dalam keluarga kami, biarlah kami juga boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi anak Tuhan yang sungguh mendatangkan sukacita bagi sesama kami di keluarga ya Tuhan. Dan Tuhan pimpin, biarlah kami boleh terus mengikut Tuhan, setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. For I rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. I will be still, though you are God. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mempersembahkan kiranya Tuhan boleh memakai ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Amin. Shalom teman-teman PRMI,
Cisela menyapa pada hari ini dengan penuh sukacita, berharap teman-teman semua merasakan damai sejahtera dari Tuhan turun atas kalian dimanapun kalian beribadah pada hari Minggu ini. Teman-teman, ada beberapa warta hari ini yang ingin Cisela sampaikan. Yang pertama, kita mau sama-sama bersyukur, berterima kasih buat Cuantau Budi Huang yang telah melayani kita lewat tema New God. Biarlah melalui tema ini setiap kita, teman-teman dan Cisela sama-sama diingatkan bagaimana kita bisa menikmati relasi pribadi sama Tuhan setiap hari, bukan cuma setiap minggu di gereja. Biarlah Tuhan Yesus juga boleh memberkati pelayanan Cuantau Budi Huang sehingga boleh berbuah di dalam kehidupan dan Tuhan pakai Cuantau Budi Huang dengan lebih heran lagi di waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, kita juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman pelayan baik yang ada di area mimbar maupun yang ada di bawah mimbar yang telah menyelenggarakan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati pelayanan teman-teman kita sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, minggu depan tema khotbah yang akan disampaikan lewat ibadah PRMI itu adalah New Me. Pembicaranya adalah Pendeta Jimmy Lucas. Teman-teman, nantikanlah, ikutilah dengan sungguh-sungguh ibadah minggu depan supaya setiap kita bisa menjadi a better person di waktu-waktu yang akan datang. Pendeta Jimmy Lucas akan memberikan kita tips-tips praktis bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Teman-teman, itu aja pengumuman dari Cisela. Cisela mengajak kita untuk sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa menutup ibadah hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online di rumah kami ataupun dimanapun kami berada pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, lewat ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan boleh ditinggikan dan Tuhan yang boleh mengajar, membimbing setiap kami supaya boleh berjalan melalui kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anggota PRMI dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyapa mereka secara pribadi masing-masing di dalam kehidupan mereka. Terkhusus ya Tuhan untuk pergumulan studi, pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan kiranya Engkau juga yang boleh tolong dan sertai setiap anak-anak-Mu supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh menikmati relasi pribadi dengan Tuhan, mereka mau senantiasa bertumbuh, bukan hanya mencintai kebenaran firman Tuhan, tetapi ya Tuhan, Engkau juga yang boleh menanamkan kerinduan di dalam hati anak-anak-Mu untuk senantiasa rindu berkomunitas di dalam keluarga Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bersama-sama khususnya untuk penanggulangan COVID-19 di seluruh dunia ini. Secara khusus ya Tuhan untuk Indonesia di mana angka penyebaran COVID sangat tinggi khususnya setelah melewati libur akhir tahun dan juga awal tahun ini angkanya terus naik. Kami berdoa Tuhan sebagai anak-anak muda seringkali kami merasa tidak berdaya menghadapi hal ini yang di luar daripada kemampuan kami masing-masing. Tetapi Engkau memberikan kami kapabilitas, kemampuan yang dapat menjadi area pertanggungjawaban kami di hadapan Engkau. Apa yang menjadi bagian kami untuk mematuhi protokol kesehatan, biarlah itu boleh kami lakukan dengan satu kesadaran penuh bahwa kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan untuk hadir di sekitar kami. Hamba berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu boleh aman di dalam perlindungan Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga berkaitan dengan dampak dari COVID yang terkena di dalam keluarga mereka. Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai, Tuhan yang bukakan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap seru doa kami ini dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seru doa kami dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan kami panjatkan dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di channel PRMI Immanuel minggu depan jam 8. Bye-bye. Hari gini masih pakai masker. Copotlah masker lo. Lengkap banget tuh yang tadi.
Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih. Kita berempat ini kan temenan, ngapain juga harus jauh-jauhan, iya kan? Alah, santai sih, Mas. Iya, Mas. Apa tuh? Nih, cobain deh. Coba gue mau nyobain punya lo. Alpukat, enak banget, manis. Kakak mau cobain nggak? Kopi enak loh. Apa? Kopi. Jadi ya? Iya, enak sumpah. Enak ya. Parah. Coba gue baju duluan ya? Pokoknya Coba kalau tak mau ada apa kabarin aku. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Bye, aku duluan ya. Dadah. Halo, Nek. Aku pulang. Ini gimana? Ibu siap ya? Salah ya. Halo Aiman, Halo? si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia.